Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba gitu ya latihan dalam penyelesaian soal menggunakan metode matriks gitu ya. Nah, contohnya di kasus sebelumnya, yaitu di kasus distribusi suhu pada batang logam gitu ya. Nah, dimana logamnya itu berbentuk batang logam berarti silinder gitu ya. Nah, kita buat lagi di sini ada dinding. Nah, kasusnya kita buat batang logamnya yang menyentuh dinding itu hanya di satu sisi gitu ya. Ini kita sebut saja ada dinding dengan suhu TA gitu ya, dengan panjang logam L. Oke. Dimana nanti tinjauannya adalah dari elemen volume X sampai X plus delta X. Nah, dari pembahasan video sebelumnya telah kita dapatkan neraca panas, yaitu dengan rumus d kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 2H per KR dikali T min TU. Atau kalau pakai data diameter, d kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 4H per KD gitu ya, dikali T min TU. Nah, untuk kasus ini kita buat boundary condition di sini ya. Nah, apa boundary conditionnya gitu ya? Ini saat X sama dengan 0, di sini X sama dengan L. Berarti ketika X sama dengan 0, nanti suhunya T sama dengan TA, sehingga untuk X sama dengan L. Nah, di sini ya, di posisi ini, nah, itu dia memiliki perubahan suhu yang sangat kecil terhadap distribusi suhunya gitu ya, hampir sama dengan udara gitu ya, sehingga nanti ya ada dua kemungkinan gitu ya. Model yang pertama nanti adalah distribusi suhunya saat X sama dengan L itu panas konduksinya sama dengan panas konveksi. Panas konduksi adalah min K gitu ya, dikali A dt per dx saat posisinya X nya itu adalah L sama dengan H dikali A kali T min TU. Nah, berarti nanti ketika pindah-pindah ruas diperoleh dt per dx ketika X nya sama dengan L itu nilainya sama dengan negatif H per K ya, dikali T min TU. Ini adalah model pertama yang dapat kita gunakan di boundary condition X sama dengan L. Model yang kedua adalah bahwa kita anggap perubahan suhunya itu sangat kecil. Kalau di sini kan perubahan suhunya konveksinya sama dengan konduksi. Nah, nanti yang kedua kita buat perubahan suhunya kecil, berarti dt per dx sama dengan 0. Oke, berarti ini ada dua variasi gitu ya untuk ketika X sama dengan L. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat dicoba gitu ya. Kita akan coba untuk boundary condition yang dt per dx sama dengan 0. Oke, nanti kita akan coba di variasi pertama yang ini. Nah, di variasi yang kedua yang ini bisa dicoba sendiri ya nanti. Stepnya sama. Oke. Langsung saja berarti ini kita aplikasikan ya. Nah, untuk penyelesaian nanti menggunakan metode FDA atau disebut juga dengan finite different
approximation, di mana kita menggunakan pendekatan-pendekatan matematika untuk menyederhanakan persamaan diferensialnya ya. Oke, berarti dapat dituliskan kita menggunakan pendekatan matematis ya untuk menyederhanakan persamaan diferensialnya, baik yang orde 1 maupun orde 2. Oke, ini yang sering digunakan adalah yang pertama itu adalah metode forward. Metode forward. Oke, ini langsung dituliskan saja ya, bahwa nanti nilai df per dx sama dengan negatif f saat x plus 2 delta x ditambah 4 x plus delta x. Ini 4f ya. Oke, ini 4f dari x plus delta x baru dikurang 3 saat f x. Oke. Jadi semuanya dibagi dengan 2 delta x. Sedangkan yang kedua itu adalah metode backward. Nah, rumusnya apa? Metode backward adalah df per dx sama dengan 3fx min 4fx min delta x ditambah f saat x min 2 delta x dibagi 2 delta x. Nah, mungkin ini dipelajari di S1 ya, di matematika teknik 3 gitu. Kemudian yang terakhir, yang C adalah metode center. Nah, metode center ini untuk penyelesaian, ada yang penyelesaian untuk orde pertama dan orde kedua. Untuk orde pertamanya df per dx sama dengan f x plus delta x dikurang f x min delta x dibagi dengan 2 delta x. Sedangkan untuk orde keduanya d kuadrat f per dx kuadrat sama dengan f x plus delta x dikurang 2 fx ditambah f x min delta x dibagi dengan delta x kuadrat. Oke. Jadi ini ada 3 metode gitu ya, metode center, metode forward, dan metode backward. Nah, kira-kira kapan kita menggunakan masing-masing metode tersebut? Ini ada aplikasinya, hubungannya dengan persamaan diferensialnya maupun boundary condition. Yang pertama, nanti kita cek dari persamaan diferensialnya. PD orde 2 atau PD parsialnya ya. Seringnya sih PD orde 2 itu ya. Kita cek dulu dari persamaan diferensialnya bahwa tadi d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan 4h per kd dikali t min
TU. Oke. Berarti di sini aplikasinya yang pertama adalah ini. Untuk bentuk kuadrat, d kuadrat x per dx kuadrat ini, nah, ini diselesaikan dengan metode center ORD 2. Oke, ORD 2. Nah, berarti nanti penyelesaiannya gimana? Kita substitusikan gitu ya. ORD 2 adalah ini tadi. Berarti nanti f x plus delta x ya. F-nya itu bisa berupa suhu, bisa berupa konsentrasi ya, tergantung ya. Distribusi apa yang diminta. Berarti nanti d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan t saat posisi x plus delta x gitu ya, dikurang 2 t saat posisi x ditambah t saat posisi x min delta x dibagi dengan delta x kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, untuk lebih bisa mendefinisikan, nah nanti kita akan buat ilustrasi lebih lanjut ya. Nah, sementara seperti ini. Terus yang kedua kita bisa cek dari boundary condition. Cek dari boundary condition. Nah, yang pertama ketika x sama dengan 0, tadi suhunya sama dengan TA. Ketika x sama dengan L, dt per dx sama dengan 0. Oke. Ini kalau kita buat grafik kan seperti ini. Di sini ketika x-nya 0, suhunya TA, berarti masih tinggi di sini. Dan ini TA. Ketika x-nya sama dengan L, misal di posisi sini. Nah, di posisi sini. Nah, itu perubahan suhunya udah sangat kecil. Berarti makin lama kan makin jauh dari dinding ini ya. Nah, makin jauh dari dinding. Nah, makin jauh dari sana kan dinding itu panas, berarti semakin jauh dari dinding suhunya semakin kecil. Maka daripada itu nanti semakin ke arah L suhunya semakin kecil. Makin lama perubahannya sangat kecil dan dianggap sama, sehingga dt per dx nya sama dengan 0. Sehingga kalau dibuat grafik lama-lama dia turun dan mulai konstan. Titik di mana dia konstan di sini ya, itu adalah nilai dt per dx sama dengan 0. Ini kan merupakan titik terakhir ya kan. Titik terakhir. Kenapa terakhir ya? X sama dengan L kan udah paling ujung. Sehingga untuk mencari distribusi suhunya, kita perhitungannya dari titik akhir ke titik awal. Perhitungan T suhunya berarti dari titik akhir mundur ke titik sebelum, sehingga nanti penyelesaiannya dt per dx diselesaikan dengan metode backward. Metode backward kan perhitungan yang mundur. Nah, sedangkan misal ada dalam kasus lain misal ketika x sama dengan 0, ini dibalik dia, dt per dx nya 0. Nah, nanti ketika x sama dengan L, t nya misal tb. Nah, berarti dia grafiknya terbalik seperti ini kasusnya. Ketika dia posisinya L, suhunya tinggi tuh, TB.
ketika posisinya X sama dengan 0 dia kecil, berarti grafiknya seperti ini kan, titik dt per dx sama dengan 0. Sehingga kalau seperti ini dia dari titik awal menuju ke titik setelahnya, berarti ini menggunakan metode forward. Oke, seperti itu. Nah, untuk aplikasinya mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita kan ingin membuat distribusi suhu gitu ya. Nih, ketika dia dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L, kita ingin membagi antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan L ini menjadi potongan-potongan data yang banyak. Oke, kita ingin membuat data dengan banyak increment tertentu. Oke, berarti ini kita bagi-bagi gitu ya. Misal kita potong sebanyak-banyaknya. Nah, seperti ini. Kita misalkan di sini I sama dengan 1. I itu adalah data. Berarti data ke-1 di posisi terakhir sini ya. Itu adalah N plus 1. Ini adalah sebagai data. N itu apa? N itu adalah tadi adalah increment. Increment itu adalah misal ini data pertama, kedua, ketiga, data keempat, data kelima. Ini ada 5 data. Nah, incrementnya ada berapa? Ini 1, ini 2, ini kesini 3, ini kesini 4. Berarti incrementnya ada 4. Oke, jadi kalau incrementnya ada 100, jumlah datanya berapa ya? 101. Incrementnya 4, jumlah datanya ya 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti ini sudah kita buat distribusi ini ya, I1 sampai IN plus 1. Nah, setelah data pertama kan ada data kedua. Di sini kan, ini kan yang kedua. Sebelum N plus 1 di sini adalah data ke N. Oke. Kita tuliskan dengan warna merah gitu ya. Ini ada 2, di sini ada N. Nah, yang diketahui di boundary condition itu adalah saat ini I sama dengan 1 dan I sama dengan N plus 1. Ini adalah yang diketahui di boundary condition. Kita buat di boundary conditionnya. Nah, yang pertama kan ketika X sama dengan 0. Oke, X sama dengan 0, berarti posisi ini adalah data pertama ya kan. I sama dengan 1. Ini adalah data. Berarti ini adalah data pertama. Oke, suhunya apa? Suhunya berarti T1. Suhu yang data pertama adalah tadi sesuai boundary condition adalah TA. Ini dapat persamaan pertama. Ketika boundary condition yang berikutnya X sama dengan L, berarti kan kita dapat posisi di sini. Ini adalah titik saat N plus 1. Sehingga dapat dikatakan ini adalah I-nya itu adalah saat N plus 1. Ini adalah data ke ya. Data ke N plus 1. Sehingga nanti T saat N plus 1 itu adalah apa tadi? Boundary conditionnya dt per dx. Nah, ini yang kita selesaikan lebih lanjut. Nah, kita lanjutkan bahwa nanti dt per dx itu kita selesaikan dengan apa tadi metodenya? Backward atau forward? Ini kan metode backward ya. Nih udah ada nih metode backward.
titiknya dari terakhir, perhitungannya dari titik terakhir mundur ke belakang, mundur ke depannya, ke titik awal. Sehingga nanti ini kita substitusikan metode backwardnya. Nah, metode backwardnya apa tadi? Ya, kita cek rumusnya. Nih, kita masukkan rumus ini, metode backward. Oke, kita masukkan rumusnya. dt per dx sama dengan 3t saat x dikurang. Nah, karena ini datanya itu simbolnya sebagai i, kita ganti sebagai i ya. Nah, t saat i itu ya, 3ti min 4 kali t saat i min 1 ditambah t saat i min 2 semuanya per apa tadi? Itu per 2 delta x. Nah, ini kan nilai dt per dx nya, ini dt per dx nya itu sama dengan 0 kan, sama dengan 0. Oke, berarti ini kita hapus dulu ya. Ini kan untuk ilustrasi saja nih. Oke, ini boundary conditionnya kita buat BC nya ini ya. Nah, berarti nanti karena sama dengan 0, berarti nanti 0 sama dengan gitu ya, 3ti min 4 ti min 1 tambah ti min 2. 2 delta x pindah ruas ke sana kan, sama saja dikali dengan 0, berarti ya hasilnya 0. Berarti nggak perlu kita tuliskan. Nah, kita ingin mencari ti, berarti nanti 3ti ya, 3ti sama dengan 4 ti min 1 ditambah ti min 2. Seperti ini kan. Nah, baru kemudian kita buat lagi nanti nilai t nya berapa itu ya. Berarti ti sama dengan 4 ti min 1 ditambah ti min 2 dibagi dengan 3. Oke, baru kita substitusi nilai i nya berapa tadi? I nya saat n plus 1. Berarti nanti kita peroleh persamaan t n plus 1 sama dengan 4 t n plus 1 kurang 1 berarti 4tn ya, ditambah tn min 1 kan, min 2 plus 1 negatif 1, semuanya dibagikan dengan 3. Oke, ini kita dapat persamaan kedua. Nah, baru berikutnya ke persamaan yang ini. Persamaan ini dari PD order 2 tadi, kita kan sudah dapat nih persamaan. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Oke, ini ya. Oke, ini kita copy dulu. Kemudian ini udah dapat 2 persamaan nih. Nah, baru yang dari persamaan diferensialnya itu tadi apa? Ini ya, menggunakan metode center
tadi telah kita buat bahwa d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan sekian-sekian. Nah, x-nya ini kita gantikan dengan i, sehingga d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan ti plus 1 gitu ya. Delta x-nya itu ya kelipatan sekali dikurang 2 ti ditambah t i min 1 per delta x kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, baru kita masuk ke persamaan utama. Persamaan utama tadi apa? Bahwa d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan 4h per kd dikali t min tu. Nah, baru kita substitusi nilai d kuadrat t per dx kuadrat yang dari sini. Ini kita substitusi nilainya, berarti nanti t di sisi kiri ti plus 1 dikurang 2 ti ditambah ti min 1 dibagi delta x kuadrat. Oke, udah sesuai ya, sama dengan 4h per kd dikali t min tu. Nah, seperti ini. Nah, t-nya yang di sini ini adalah sebagai t saat posisi i. Ini kita bisa buat seperti ini, ti min tu. Oke. Ini pindah ruas saja, sehingga nanti ti plus 1 dikurang 2 ti ditambah ti min 1 sama dengan 4h delta x kuadrat per kd itu ya dikali ti min tu. Nah, seperti ini berarti kita sudah membuat persamaan-persamaan tersebut ya, sehingga nanti yang kita perlukan hanyalah menyederhanakan ya. Kita buat persamaannya menjadi sesederhana mungkin. Oke, seperti itu. Kita buat menjadi yang sederhana. Oke, berarti kita misalkan saja ya. Misal alfa itu adalah 4h per kd. Ini adalah persamaan ke 3. Sehingga persamaan di atas menjadi ti plus 1 min 2 ti plus ti min 1 sama dengan gitu ya, sama dengan apa ini, alfa gitu ya, sama dengan alfa delta x kuadrat ti min tu. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita gabungkan ti dengan ti ya, sehingga nanti ti plus 1 min 2 ti, ini kan ada ti, pindah ke kiri berarti negatif alfa delta x kuadrat ti ditambah ti min 1
sama dengan alfa, ini negatif ya, negatif alfa delta x kuadrat TU. Oke, nanti sehingga menjadi persamaan akhirnya T I plus 1 negatif 2 ditambah alfa delta x kuadrat TI, ini pengkelompokan gitu ya, ditambah TI min 1 sama dengan min alfa delta x kuadrat TU. Nah, ini kita sudah membuat persamaan yang ketiga, yang keempat. Nah, persamaan keempat ini kita aplikasikan untuk ketika I-nya I gitu ya. Nah, yang belum didapatkan di sini kan, nah, yang belum dicari di sini adalah x yang ke berapa. Nah, yang belum ada kan x dari 2 sampai x sampai n. Nah, berarti untuk 2 sampai n nanti diaplikasikan ke sini. Nah, tapi ini lebih tepatnya I-nya nanti kita aplikasikan untuk ketika I-nya lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari n. Karena polanya seperti ini. Oke. Berarti kita sudah dapat 3 persamaan. Yang ini untuk I sama dengan 1, ini ya. Ini untuk I sama dengan n plus 1. Dan I lebih besar dari 2, lebih kecil dari n sudah dapat. Nah, baru sekarang ketika I-nya 2 dan ketika I-nya n. Saat I sama dengan 2. Kita substitusikan aja. Substitusi ke persamaan 4. Sehingga nanti menjadi T3 gitu ya. T3. Kita urutkan aja ya dari kecil ke besar. I-1 dulu saja. Berarti nanti T2 ya. T1 dikurang 2 plus alfa delta x kuadrat T2 ditambah T3 sama dengan min alfa delta x kuadrat TU. Sehingga nanti diperoleh min 2 plus alfa delta x kuadrat T2 ditambah T3 sama dengan min alfa delta x kuadrat TU dikurang T1. Kenapa T1 nya dipindah ruas ke kanan? Karena T1 nya sudah dapat tadi. Ini persamaan T1. T1 sama dengan TA, sehingga dipindah ruas ke kanan. Oke, seperti itu. Nah, untuk T akhir tadi apa? Ini ya. Tn plus 1 sama dengan ini. Nah, untuk kasus soal ketika kalau boundary conditionnya sama dengan TB, berarti nanti di soal ya cukup Tn plus 1 sama dengan TB. Ini untuk kasus yang ketika ada 2 dinding. Oke, jadi seperti itu ya aplikasinya. Oke, sekali lagi, bila boundary conditionnya ketika X sama dengan L ya. Nanti kasus yang kedua, kalau X ketika X sama dengan L, T nya sama dengan TB, berarti nanti ya T saat N plus 1 sama dengan TB. Nah, langsung seperti ini. Nah, ini dicontohkan kalau kasusnya yang dt per dx sama dengan 0, sehingga diperlukan substitusi metode backward. Oke. Sehingga nanti tahulah gitu ya penggunaan backwardnya di mana, forwardnya di mana.
Makanya diberikan kasus yang ada metode backwardnya gitu ya, dimana dt per x sama dengan 0. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan sudah dapat ini untuk I sama dengan 2. Sekarang saat I sama dengan N. Nah, substitusi juga ke persamaan 4. Berarti nanti T N dikurang 2 min alfa delta x kuadrat T apa nih, berarti dia ini n min 1 di sisi kiri, Tn min 1 dikurang 2 plus alfa delta x kuadrat Tn Tn baru ditambah Tn plus 1 sama dengan min alfa delta x kuadrat Tu. Baru kita substitusi nilai Tn plus 1. Nah, kita lakukan substitusi. Tn plus 1 yang kita dapat dari ini persamaan 2. Berarti nanti menjadi Tn min 1 dikurang 2 plus alfa delta x kuadrat Tn ditambah Tn plus 1 nilainya berapa tadi? 4 Tn ya, 4 Tn min Tn min 1 dibagi dengan 3 ya. Dibagi dengan 3 ini kasih kurung sama dengan min alfa delta x kuadrat Tu. Nah, ini kita jabari nih, gabungin Tn sama Tn, Tn min 1 sama Tn min 1. Oke. Sehingga nanti menjadi Tn min 1 nya di sini ada koefisien angka 1, di sini ada min 4/3 ya, ini ada negatifnya. Oke, sehingga nanti menjadi apa nih? Sehingga nanti menjadi 1 min ya, ini 1 ya, koefisien di sini 1 min 1/3 berarti nanti 1 min 1/3. Ini kan hasilnya 2/3 daripada T N min 1. Kemudian Tn nya ada 4/3, tinggal dijumlahkan nanti, berarti min buka kurung 2 plus alfa delta x kuadrat. 4/3 nya positif karena di sini negatif, supaya hasilnya positif harus negatif sih, negatif 4/3. Oke, seperti itu. Baru nanti Tn. Nah, udah sama ini. Sama dengan min alfa delta x kuadrat Tu. Nah, ini adalah persamaan ke berapa nih? Tadi ke-4, ini ke-5. Ini berarti persamaan ke-6. Nah, baru untuk menggambarkan suhunya kita buat saja matriks. Ini rangkuman ya. Nah, rangkumannya apa tadi? T1 sama dengan TA.
kita buatnya aja ya. Ketika X sama dengan 0, tadi T1 sama dengan TA. Ini yang persamaan sudah kita dapat tadi. Ketika X sama dengan L, nilai dt per dx nya itu sama dengan 0, kita dapat persamaan Tn plus 1 ya, sama dengan 4Tn min Tn min 1 per 3. Oke. Nah, untuk ini kan I-nya sama dengan 1. Yang ini I-nya N plus 1. Nah, baru untuk yang lain kita buat matriks. Matriks untuk I-nya dari 2 sampai N. Kita buat saja di sini. Ketika I-nya itu 2. Ini ya, min 2 plus alfa delta X kuadrat. Kemudian di sini koefisiennya 1. Di sini min alfa delta X kuadrat TU min T1. Berarti kita bisa buat di model matriksnya. Yang pertama tadi itu adalah apa tadi? Min 2 ya. Min buka kurung 2 plus alfa delta X kuadrat. Koefisien berikutnya adalah angka 1. Nah, kita buat semacam ini. Nah, nanti kan yang pertama adalah untuk menghitung apa? Menghitung T2, ya kan? Ini kali ini kan T2, nanti 1 kali ini itu adalah T3 kan, dan seterusnya seperti itu. Berarti untuk T yang setelahnya adalah ya 0 gitu ya. Nah, nanti ruas kanan adalah kita buat matriks lagi sama dengan di sisi ruas kanan apa tadi? Ruas kanan adalah min alfa delta X kuadrat TU min T1. Min T1. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk I sama dengan berapa tadi? I sama dengan 2. Untuk I sama dengan 3, I sama dengan 4, dan seterusnya sampai I sama dengan N-1. Oke. Oke, ini apa? Berarti di sini ini nilainya sama. Oke. Ini adalah yang berpola. Nah, polanya apa gitu ya? Polanya adalah yang ini. Persamaan 4. Berarti 1 min 2 plus alfa delta X kuadrat, 1 baru min 2 delta X kuadrat TU. Berarti nanti yang pertama itu adalah angkanya 1. Gitu ya. Yang kedua adalah negatif min 2 plus alfa delta X kuadrat. Yang ketiga adalah angka 1 lagi. Sedangkan di ruas kanan adalah
Nah ini, nah, yang berpola adalah min alfa delta x kuadrat TU. Oke, baru saat I sama dengan N. Nah, ketika I-nya sama dengan N, ya, matriksnya apa tadi? Ya, cukup yang ini. Nah, persamaan 6. Ya, yang 1 min sepertiga sama min 2 plus alfa delta x kuadrat min 4/3. Berarti di sisi kiri di sini itu ada 1 min sepertiga, dan yang terakhir adalah apa tadi? Min 2 plus alfa delta x kuadrat, ya. Min 2 plus alfa delta x kuadrat min 4/3. Oke, seperti itu. Di ruas kanannya ada min alfa delta x kuadrat TU. Ruas kanannya min alfa delta x kuadrat TU. Oke, udah seperti ini. Nah, yang besar ini kita anggap matriks A, ini adalah matriks X, dan yang hasilnya matriks B. Yang dicarikan distribusi suhu, berarti matriks X. Berarti nanti matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikali dengan matriks B. Ini adalah distribusi suhu. Oke, berarti seperti itu untuk cara membuat model matriksnya. Sehingga dari persamaan ini, dari persamaan T1, Tn plus 1, kemudian yang ada di dalam matriks. Nah, ini yang kita buat distribusi suhunya. Berarti yang dicari apa? Nanti menghitung ini, ya. Menghitung matriks X sama dengan inverse A dikali B. Ini adalah yang ingin kita cari karena merupakan distribusi suhu. Oke, nah, bagaimana cara menuangkan matriks ini ke dalam model MATLAB? Nah, itu yang akan kita bahas di video berikutnya. Video setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya dari matriks yang sudah kita buat sekarang ini menjadi program MATLAB. Oke, demikian. Selamat untuk mempelajari ini, dan nanti di video berikutnya untuk pembuatan MATLAB-nya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.